Selamat pagi Bapak Ibu ya Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur sekali lagi karena kita masih diberi kesempatan untuk kita tetap boleh bersekutu kepada Tuhan, menaikkan doa-doa pujian kita kepada Tuhan pagi ini. Mari kita mau mengucap syukur, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan saat pagi hari Tuhan, datang sembahmu. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah dengan mezbah korban syukur. Ku berikan pujianku, ku angkat tangan sembahmu di hadapan tatamu, memohon perlindunganmu sepanjang hari ini. Terima kasih buat hari yang kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih, oh Yesusku. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembah dengan mezbah korban syukur. Ku berikan pujianku, ku angkat tangan sembahmu di hadapan tatamu, memohon perlindunganmu sepanjang hari ini. Terima kasih buat hari yang kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih buat hari yang kau beri. Terima kasih buat hari yang kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih,
Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh memulai hari kami dengan kami boleh menaruh iman percaya kami Bapa, bahwa kami bisa memohon perlindungan kami kepada Tuhan sepanjang hari ini. Kami ingin berjalan bersama Tuhan, kiranya Kau yang boleh berjalan di depan dan di belakang kami. Kau yang boleh menuntun kemana kami harus melangkah, dan Kau yang boleh mendorong kami untuk kami boleh berjalan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Tuhan, kami nggak bisa berjalan. Kami perlu Tuhan, karena itu Tuhan. Kami ingin rindu Tuhan pagi ini, Kau boleh bersama kami, menyertai Tuhan. Apapun kehidupan kami Tuhan, pikiran kami, perkataan kami Tuhan, tindakan kami. Kiranya semuanya boleh untuk Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kuasai hati dan roh kami ya Roh Kudus, supaya Engkau yang boleh memimpin, menyertai. Supaya apapun yang kami kerjakan, semuanya boleh dilihat orang, memuliakan nama Tuhan, dan orang boleh bersuka cita karena Bapak Surgawi, pagi ini kami percaya kami akan diteguhkan melalui firman-Mu. Kami akan dikuatkan melalui firman-Mu. Dan setiap apapun pujian kami, firman yang kami dengar, semua akan membuat kami semakin bertumbuh, semakin rindu cinta Tuhan, semakin rindu untuk dekat dengan Tuhan. Sucikan dan layakan kami terlebih dahulu Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Jadikan kami tanah yang subur, untuk kami boleh mau dengar-dengaran akan Engkau. Untuk kami mau terima, buka hati kami Tuhan, untuk diberkati Tuhan. Yang percaya Tuhan, satu pun di kami saat ini Tuhan, tidak ada yang terlewatkan untuk menerima berkat. Yang percaya Tuhan, hari ini Kau juga bersama dengan kami, dimanapun kami berada. Yang percaya, kami minta Engkau yang mengurapi setiap internet kami Tuhan, supaya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya boleh terdengar dengan jelas dan baik. Dan apapun yang kami kerjakan saat ini, boleh memberkati juga banyak setiap orang yang mendengar dan melihat. Sekali lagi Bapak, kami mau serahkan doa pagi kami ini ke dalam tangan-Mu, dan kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita menyembah Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, kita mau imani bahwa kita hidup itu cuma karena anugerah Tuhan. Dan kita mau hidup untuk berkenan sama Tuhan. Kita mau minta Tuhan yang pimpin jalan kita. Dan kita mau katakan bahwa Engkau alasan aku hidup. Karena kita mau percaya bahwa hidup kita itu diciptakan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan dan menyaksikan kebesaran dan cinta kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku Tuhan. Yesus pegang erat tanganku.
dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tangan. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Bapa pegang erat tangan Tuhan. Bapa pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Mari Bapak Ibu kita akan bagaimana lagu ini ya Tuhan. Kami menyadari keterbatasan kami, kelemahan kami. Kami butuh Tuhan. Pegang erat tangan kami menjalani kehidupan kami. Pimpin kami, sertai kami Tuhan, karena kami tidak dapat berjalan sendiri. Tuntunlah kami supaya kami boleh senantiasa hidup di dalam pimpinan Tuhan, seiring sejalan dengan rencana-Mu. Terima kasih. Kami serahkan sharing firman pagi hari itu. Berkati hamba-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Dan Kau sendiri akan mengurapi setiap kami. Untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan, belajar akan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan tetap berdasar pada Tuhan, dengan mendasarkannya di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan berdoa dan bersyukur. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah kisah lama. Ya. Sebelumnya saya akan mengawali dengan sebuah kisah lama Yahudi tentang seorang pembuat sabun yang tidak percaya kepada Tuhan. Pada suatu kali pembuat sabun ini bertemu dengan seorang rabi Yahudi dan ketika mereka kemudian berjalan bersama-sama, dia berkata kepada rabi, "Rabi, ada sesuatu yang tidak saya pahami. Kita ini kan telah memiliki agama selama ribuan tahun. Tetapi dimanapun kita berada, kita ini pasti melihat di situ ada kejahatan. Di situ ada korupsi, ketidakjujuran, ketidakadilan, kepedihan, kelaparan, dan kekerasan. Tampaknya bahwa agama yang sudah ada ribuan tahun ini tidak memberikan manfaat, tidak meningkatkan dunia untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau saya bertanya, apa manfaat agama itu? Ada. Si pembuat sabun ini bertanya. Si rabi ini ya dia hanya mendengarkan perkataan si pembuat sabun dengan tetap berjalan, kemudian sampai pada suatu tempat di lapangan tempat bermain anak-anak. Ketika itu banyak anak-anak sedang bermain di taman itu. Dan biasa ya kalau anak-anak tempatnya cukup berdebu karena penuh dengan debu pasir begitu. Dan terlihat banyak sekali anak-anak yang badannya dekil,
kumel gitu ya, karena debu ya nempel di badan mereka, rambut mereka bergulung-gulung gitu ya. Kemudian rabi ini balik berbicara kepada sang pembuat sabun. Saya juga nggak paham ini. Coba kita lihat anak-anak itu, katanya kepada si pembuat sabun. Kita nih memiliki sabun ini sudah ribuan tahun. Tetapi anak-anak itu kotor. Jadi apa manfaat sabun itu? Si rabi ini balik bertanya itu kepada si pembuat sabun. Pembuat sabun ini kemudian menjawab, tetapi rabi nggak adil dong kalau kita menyalahkan sabun sebagai penyebab anak-anak kotor ini. Karena sabun kan harus digunakan sebelum memberikan manfaat. Kemudian rabi ini menjawab si pembuat sabun, tepat sekali bahwa sabun itu harus digunakan supaya anak-anak yang kotor ini badannya menjadi bersih. Nah, cerita singkat ini mengingatkan kita. Tadi disinggung tentang agama. Di dalam agama orang punya iman, punya kepercayaan akan suatu kebenaran. Jadi si rabi ini ingin mengatakan bahwa kita memang punya agama, tapi kalau tidak kita gunakan agama itu, tidak kita jalankan dengan baik, ya seperti yang dibilang oleh si pembuat sabun tadi, gitu, percuma. Rasul Paulus menulis, next slide-nya, ya, next. Ya, Rasul Paulus di dalam Roma, di dalam Roma 1 ayat 17 berkata bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam kata-kata Rasul Paulus yang singkat ini, kita ini bisa belajar bahwa ternyata ada agama yang lemah dan agama yang memang bisa membuat kita memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan. Mungkin agama yang sama. Jadi ini tinggal orang benar akan hidup oleh iman. Seperti yang dikatakan oleh Rabi tadi. Kita punya sesuatu, kita punya sabun. Anak-anak ada orang yang kotor. Kalau kita tidak gunakan sabun itu, ya percuma. Sabun itu hanya menjadi sabun dan kotoran itu ya tetap demikian. Tapi kalau kita gunakan sabun itu untuk mandi, untuk bersih-bersih, ya dia akan bersih. Demikian juga dengan kita. Rasul Paulus tadi bilang orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita boleh dikatakan bukan menjadi orang benar kalau kita tidak hidup. Agama itu atau apa yang kita yakini, percayaan kalau kita sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita yang sudah rela meninggalkan surga, diutus oleh Bapaknya untuk mati bagi kita, dan itu semua akan menjadi sia-sia kalau tidak kita hidupi, tidak kita lakukan, tidak kita alami, tidak kita rasakan cinta kasih Tuhan. Jadi orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita di dalam menjalani kehidupan ini kita butuh iman, ya. Hidup yang di dunia yang penuh dengan carut-marut, dengan berbagai macam hal. Dunia ini kalau kita sekarang melihat, ya, dunia ini berusaha membawa kita ini di dalam jurang maut, di dalam berbagai macam hal. Banyak orang-orang yang nggak kuat, yang nggak mampu, akhirnya putus asa, akhirnya stres, terjadi banyak bunuh diri. Kemarin dalam satu podcast di Anugerah Ministry, saya melihat cuplikan. Sekarang ini mungkin kita tidak menyadari, tapi pola hidup anak-anak kita saat zaman sekarang ini sudah sangat parah. Ya. Terjadi banyak free sex di mana-mana, bahkan anak SMP, anak SMA. Kita tidak pernah mengerti, karena kita tidak pernah mau membaca dan kita tidak pernah mau tahu berapa banyak anak-anak yang menggugurkan kandungan hanya karena hamil di luar nikah. Begitu banyak anak-anak yang lost hidupnya gara-gara ketidakhadiran seorang ayah atau ibu atau orang tua dalam kehidupan mereka. Mereka yang broken home, itu banyak sekali dan itu menjadi keprihatinan kita bahwa memang keadaan dunia ini ya demikian. Makanya kita sebagai orang-orang percaya, kita harus menjalani kehidupan kita. Ya kita butuh iman untuk bisa menghadapi semuanya itu. Kalau kita hanya meratapi, wah Tuhan kok begini, oh kok Tuhan kok begini. Ya kita tidak akan mampu menjadi terang bagi
dunia ini. Kita tidak akan mampu melakukan atau berguna bagi dunia ini karena kita sendiri tidak mempunyai iman yang teguh. Jadi kita untuk memahami kehidupan apa makna hidup iman, memiliki hidup beriman itu, kita harus memahami apa itu iman. Iman adalah kepercayaan penuh kepada Allah, ya. Iman adalah kepercayaan penuh kepada Allah yang disertai dengan tindakan. Ada satu firman yang mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Jadi kita punya iman ini. Kita percaya, saya yakin kita semua percaya kepada Tuhan. Tapi iman kita tidak terbatas atau tidak berhenti sampai pada percaya. Kita masih hidup di dunia ini, kita masih perlu menjalani kehidupan dunia ini, dan melalui tindakan-tindakan kita itu, kita akan memperlihatkan iman kita. Ada orang yang menghadapi masalah langsung stres, langsung bingung, ya. Kalau kita sih menyadari ya bahwa manusia memang sudah jatuh dalam dosa. Hidupnya penuh dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dan banyak hal. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dengan memakan buah terlarang itu, Tuhan mengutuk tanah, bukan mengutuk Adam dan Hawa, bukan mengutuk manusia yang diciptakannya, tetapi Tuhan mengutuk tanah. Di dalam Kejadian 1, kita melihat bahwa Tuhan itu mengutuk tanah. Jadi apa yang dihasilkan tanah itu perlu susah payah, yang tadinya gampang dicari, yang gampang di Taman Eden kita bisa melihat bahwa semuanya tersedia, gitu. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, tanah itu dikutuk. Jadi kita harus berusaha keras, bersusah payah untuk mendapatkannya. Jadi kita dalam iman kita nih perlu tindakan untuk bisa menyatakan itu. Kalau kita saat ini pun mengalami apa yang jadi akibat dari dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, sampai sekarang dosa itu tetap ada. Tuhan sudah tebus kita, ya. Tuhan sudah selamatkan kita dari jerat dosa. Tapi kita masih hidup di dalam dunia. Jadi bagaimana kita menjalani kehidupan kita itu bukan urusan Tuhan lagi, karena Tuhan sudah menebus kita. Jadi sekarang urusan kita, bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita dengan tadi beriman. Nah, iman adalah kepercayaan penuh kepada Allah yang disertai dengan tindakan. Kemudian iman adalah karunia Allah yang dikerjakan di dalam hati oleh Roh Kudus yang menghidupkan dan memandu semua kemampuan kita menuju satu tujuan. Iman kita nggak bisa ngomong, aduh aku lagi punya masalah. Ya udah, aku mau beriman. Kemudian iman itu muncul begitu saja, terus kita menjadi kuat, seakan-akan seperti apa? Kalau Power Ranger berubah gitu ya, dari yang lemah kemudian jadi kuat. Enggak seperti itu. Iman cara kerjanya bukan seperti itu. Iman cara kerjanya harus dijalani, harus dilakukan, harus dihidupi. Ya. Iman enggak bisa kita instan bahwa kita beriman tanpa kita latih, tanpa kita jagain dia beriman tetap untuk supaya iman itu ada. Kemudian next di slide berikutnya kita belajar bahwa iman ini akan diperkuat. Nah, ini perlu proses ya. Iman akan diperkuat dengan selalu mengingat janji-janji Kristus yang berulang kali diucapkan bahwa doa-doa kita kepada Bapa dalam namanya pasti akan dijawab kalau kita memintanya dengan iman dan percaya sewaktu kita memintanya. Ya. Jadi kenapa kita harus selalu mengingat kasih Tuhan, pengorbanannya di atas kayu salib. Kita mengingat firman Tuhan, janji-janji Tuhan yang sudah diucapkannya di dalam yang ada di dalam Alkitab. Mengingat janji-janji Kristus yang berulang kali diucapkan. Ya, kalau kita doa dengan sungguh-sungguh kepada Bapa, maka apa yang diminta dalam namanya pasti akan dijawab. Kalau kita memintanya dengan iman. Jadi iman ini tidak instan, tidak kita bisa terima kemudian ya sudah, aku sudah beriman, sudah titik, habis itu selesai. Ya, kita selesai dan kita beriman terus teguh sampai akhir hayat kita. Tidak. Hidup kita di dunia tetap mengalami masalah, tetap mengalami problem. Bahkan Tuhan tidak menjanjikan ketika kita percaya, Rudy, kamu sudah mengikut aku, kamu sudah percaya, hidupmu akan lebih mudah dibanding orang yang tidak percaya. Tidak. Tapi Tuhan berjanji akan memberi kekuatan, Tuhan akan memberikan pimpinan, Tuhan akan menyertai
akan menuntun. Jadi kita tidak berjalan sendiri ketika punya masalah. Kita tidak berjalan sendiri ketika punya problem. Inilah yang seringkali dihadapi oleh banyak orang di dunia ini. Kenapa mereka bunuh diri, kenapa mereka putus asa, sampai banyak orang menjadi gila juga, karena mereka berjalan sendiri, dengan kekuatan sendiri, yang kita tahu bahwa kita nggak mungkin mampu menghadapi. Kita nggak mungkin mampu menghadapi masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Kita bahkan untuk menghidupi, membuat hidup kita sendiri menjadi lebih baik pun kita nggak mampu tanpa pertolongan. Kan kita sering, waduh aku pengen berbuat ini, aku selama ini kepengen bertobat, pengen berbuat baik. Bertobat sehari, 2 hari, ke hari ketiga balik lagi. Kita sendiri pun tidak bisa mengendalikan diri kita. Bagaimana kita bisa mengendalikan situasi di sekitar kita? Jadi kita butuh iman, ya. Kita harus butuh iman karena iman ini adalah orang sebagai orang benar kita akan hidup oleh iman, ya. Kita dalam kehidupan kita membutuhkan iman. Kemudian selanjutnya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita melihat di dalam Ibrani ini, ayat-ayat selanjutnya, bagaimana tentang Abraham. Kalau kita belajar, tentunya kita tahu ya kisah Abraham. Mungkin berkali-kali, ratusan kali sudah kita pendengarkan. Tapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita, merefleksikan hidup kita, ketika ada masalah. Abraham ini, kalau mungkin kita dengar ceritanya ya sambil lalu. Tapi kalau kita dalami, ketika ada Abraham menerima janji, dia baru berumur 75 tahun. Ketika dia menerima janji itu, dia berumur 100 tahun. Bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, terbayang nggak sih 25 tahun? Kita kan hanya baca ayat firmannya, oh ya Abraham menerima janji 75. Kita nggak pernah tahu prosesnya selama 75 sampai 100 tahun. Sedangkan kita menunggu janji Tuhan satu hari, 1 bulan saja mungkin rasanya sudah lama sekali. Kok nggak dijawab-jawab? Nah ini apa yang dialami Abraham. Jadi kalau kita sebetulnya sudah, bagi kita orang-orang di saat ini, kita sudah tidak mungkin secara manusia untuk bisa menjalani apa yang dijalani oleh para pendahulu. Tokoh-tokoh yang menjalani kehidupan mereka. Ini baru Abraham. Orang Israel berjalan 40 tahun di padang gurun. Terbayang tidak? Kita berjalan baru sehari, sudah capeknya berapa ribu langkah yang kita lakukan gitu ya. Kalau sehari. Kalau 1 jam aja mungkin bisa 3.000 langkah, berarti kalau sehari berapa ribu langkah yang harus. Mungkin kalau kita berjalan non-stop dari pagi sampai malam, mungkin kita harus terbaring di ranjang untuk memulihkan keadaan kita beberapa hari kemudian gitu ya. 2-3 hari atau 4 hari karena kaki kita sakit dan lain sebagainya. Tapi belajar dari iman yang sudah dijalani oleh bapak-bapak kita, baik Abraham, ya, Ishak, kemudian Yakub, apa yang mereka alami. Ini adalah dasar kenapa mereka beriman. Karena ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mereka punya harapan. Mereka punya keyakinan bahwa Tuhan yang mereka sembah, bahwa janji-janji Tuhan seperti tadi dibilang, bahwa iman itu akan diperkuat selalu dengan mengingat janji-janji Kristus. Mereka selalu mengingat janji Tuhan. Walaupun ada saatnya ketika itu Abraham juga bertanya-tanya, wah Tuhan, aku ini sudah tua, ya kan? Masuk dalam keadaan tua ini istriku juga sudah mandul gitu ya. Maksudnya umurnya sudah nggak mungkin. Seperti sekarang punya anak di umur 60 atau 70 tahun gitu kan. Sudah nggak mungkin itu terjadi. Tapi itu jadi dasar. Nah, dengan mengingat janji-janji Tuhan itu menjadi dasar bagi Abraham untuk tetap percaya, tetap kuat. Next. Iman yang teguh ya. Jadi kita harus punya iman yang teguh di dalam menjalani kehidupan. Iman yang teguh ini dapat diibaratkan dengan sebuah mercusuar yang dibangun di atas dasar fondasi yang kokoh. Tidak tergoyahkan meskipun diterpa angin kencang, gelombang dan badai yang terus-menerus datang silih berganti. Iman yang teguh seperti kehidupan yang teruji dengan datangnya berbagai persoalan dan tantangan hidup yang datang silih berganti menerpa kehidupan. Namun kehidupannya tetap kokoh, berdiri tegak dan tidak tergoyahkan. Itulah iman yang kokoh, kuat, solid, dan mutlak. Kalau kita melihat mercusuar ya, tidak semua pantai punya mercusuar.
Mercusuar hanya ditempatkan di tempat pantai-pantai atau bagian-bagian tanjung begitu ya, yang menjorok keluar, yang mungkin bisa mengganggu atau membahayakan kapal-kapal yang lewat. Itu sebagai tanda bahwa di situ tidak aman. Jangan dekat-dekat ke situlah, karena itu tidak aman. Demikian juga dengan iman kita. Iman kita ini akan akan bertumbuh, akan berkembang ketika kita mengalami hal-hal yang ya justru menyulitkan kita. Kalau semuanya baik-baik saja, hidup kita baik, keluarga kita baik, semua anak-anak kita semua nurut, semuanya sukses, semuanya berhasil. Ketika anak-anak kita, keluarga kita, usaha kita semuanya berhasil, tidak pernah ada yang meleset. Kesehatan kita, tes darahnya selalu nilainya bagus, gitu ya. Ya kita nggak mungkin beriman, kita akan percaya, udah hidupku sudah enak, gitu ya. Seringkali kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah? Ya karena itu, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bagaimana sih harusnya hidup orang benar itu. Hidup orang benar adalah hidup karena iman. Dia harus percaya bahwa bahkan di dalam saat-saat paling sulit sekalipun, di dalam saat-saat di lembah kekelaman sekalipun, di saat orang-orang berkata nggak mungkin, nggak mungkin, tapi dalam iman kita bisa percaya bahwa Tuhan bisa membuat segala sesuatu itu terjadi, tergenapi. Jadi next, bagaimana sekarang kita dapat memeriksa? Ya? Bagaimana sekarang kita dapat memeriksa apakah iman kita ini benar-benar kuat? Jadi kita hidup ini, jadi iman adalah percaya, tapi tidak sekedar percaya, ya. Percaya tapi disertai dengan tindakan. Tindakannya ketika kita menghadapi masalah, disitulah iman kita akan terlihat oleh orang-orang sekitar kita. Bagaimana kita menghadapi masalah-masalah. Nah ini makanya ini saya ingin mengajak kita semua, kita semua belajar, saya juga belajar, bagaimana kita bisa memeriksa apakah iman kita ini sudah benar-benar kuat atau belum. Yang pertama yaitu percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Next, iman yang kuat dimulai dengan percaya kepada Tuhan. Tentu karena kita sebagai orang-orang percaya, dan bahkan orang-orang yang tidak percaya pun, karena Tuhanlah, Yesuslah jalan satu-satunya ya menuju kekekalan. Itu ya kita harus percaya. Apapun yang terjadi ya memang itu yang kita harus imani. Iman yang kuat dimulai dengan percaya kepada Tuhan. Kemudian apakah kita percaya bahwa Tuhan ada? Seringkali ketika masalah ini begitu mendera kita sampai bahkan membuat kita tiarap ya, istilahnya begitu. Kita nggak mampu lagi nih, kita sudah mau usaha apapun nggak bisa. Apakah kita percaya kepada Tuhan? Apakah kita percaya bahwa Dia ada? Apakah kita percaya ketika kita percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita bahkan mati di kayu salib? Apakah kita percaya bahwa Dia mengasihi kita? Apakah kita percaya bahwa Dia punya rencana yang baik buat kita? Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Ini firman Tuhan berbicara secara personal. Demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, Rudy, mengenai kamu, Monik. Ya. Masing-masing kita, kepada kita, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rancangan yang baik. Master plan-nya sungguh luar biasa. Dan kita percaya bahwa seperti kemarin saya sempat sharing, bahwa Tuhan ada satu firman mengatakan Tuhan ini memilih kita ketika kita masih dalam kandungan ibu kita. Tuhan tuh punya rencana. Nah, Tuhan seringkali dalam pertumbuhannya ketika kita bayi, ya seperti Joen yang baru saja kemarin lahir. Tuhan punya rencana atas hidupnya bukan untuk sekarang saja, tapi untuk masa depannya. Nanti ketika dia dewasa, ketika dia sudah berkeluarga, itu semuanya Tuhan sudah susun. Tapi seringkali kita sebagai manusia kan punya Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih. Tapi Tuhan itu tetap tunggu kita. Setiap rancangan yang Tuhan berikan itu Tuhan akan tetap sertai. Supaya kita ada di dalamnya. Supaya kita ada di dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Jadi saya yakin juga dengan yang kemarin Kak Niko sudah dipedetakan. Saya yakin ketika
Kak Niko lahir, proses kehidupannya. Saya nggak tahu prosesnya yang fiksinya seperti apa, kita tidak tahu. Belum dicerita riwayat hidupnya secara lengkap. Tapi saya yakin bahwa Tuhan tuh punya rancangan mendampingi Kak Niko sampai dia jadi hamba Tuhan. Mungkin Kak Niko memberikan respon yang baik. Tapi tidak semua orang seperti Kak Niko. Demikian juga dengan hidup kita. Kita mungkin Tuhan punya rancangan sesuatu buat kita. Tapi kita melenceng. Oh, Tuhan saya maunya ini, saya maunya itu. Kita melenceng, kita lari dari itu. Tapi Tuhan itu tetap menunggu kita. Ya, jadi kita harus percaya. Yang pertama, kita percaya bahwa iman yang kuat dimulai dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, taat kepada firman Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan sebagai Bapa Allah kita tentunya juga taat percaya kepada firman. Yesus adalah firman Allah. Ya. Jadi taat kepada firman-Nya, yaitu taat kepada Tuhan. Iman yang kuat ditandai juga dengan ketaatan. Next, iman yang kuat juga ditandai dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Ya. Apakah kita taat pada perintah-perintah Tuhan yang berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak. Yohanes 14 ayat 15 berkata, "Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, bukan sebagian perintahku, atau 1 dari 10 perintahku, atau 2 dari 10 perintahku, tapi segala perintahku." Semua yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita harus jalani, kita harus taat, kita harus lakukan, karena itu sebagai bentuk bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita merasakan cinta kasih Tuhan kepada kita melalui pengorbanannya. Kemudian yang ketiga, next, kita bisa bertumbuh dalam iman, kita dikuatkan iman kita ketika kita bisa berdoa dan komunikasi yang intim dengan Tuhan. Doa adalah nafas hidup orang percaya, ya. Jadi kalau kita nggak berdoa berarti kita nggak bernafas. Jadi, gampangnya begitu, ya. Kita bernafas di dunia ini, tapi secara rohani kita tidak bernafas. Jadi ketika kita tidak bernafas, ya sesak nafas kita sesak, kita nggak akan bisa tubuh kita tidak bisa menerima hal-hal rohani, hal-hal yang baik yang membangun kita. Ya ketika ada masalah, ya langsung down, langsung jatuh dalam berbagai macam masalah yang lebih besar gitu. Doa dan komunikasi yang intim dengan Tuhan. Iman yang kuat juga melibatkan doa dan komunikasi dengan Tuhan, persekutuan, membaca firman Tuhan. Apakah kita secara teratur berdoa dan berbicara dengan Tuhan kita tentang kehidupan kita? Kita seringkali kalau punya masalah, ya ketika masalah datang, kita tidak langsung mencari Tuhan. Ketika kita anak kita sakit, kita langsung telepon sana. Siapa yang ini ya punya dokter yang baik, bagus buat anak-anak ini? Oh, ini lagi sakit ini, apa ini? Pernahkah kita mendatangi Tuhan terlebih dahulu? Ini manusiawi ya, jarang. Kita pun mengalami hal yang sama. Saya juga kadang seringkali juga demikian. Ketika mengalami masalah, kita berpikirnya apa yang di depan mata kita. Teman-teman kita, ya kan? Oh, siapa ya? Punya masalah ekonomi, punya masalah kesehatan. Langsung cari sumbernya. Kita tidak memohon hikmat Tuhan untuk memberikan kita pengertian, Tuhan kepada siapa ini aku harus datang. Ya. Jadi iman yang teguh ini juga, iman yang kuat ini melibatkan doa dan komunikasi. Kalau kita sering berdoa dan berbicara dengan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan memberikan kita sedikit juga kepekaan untuk mengerti. Nurani kita juga akan dipenuhi dengan pengertian. Roh Kudus juga akan menolong kita untuk kita boleh mengerti apa yang harus kita lakukan. Roh Kudus kan selalu berjalan bersama dengan kita, selalu mengingatkan kita. Tapi bagaimana apa yang terjadi dalam hidup kita, benar atau tidaknya, bagus atau tidaknya, itu ya tergantung respon kita. Tuhan sudah mengaruniakan Roh Kudus bagi kehidupan kita. Tapi kalau kita responnya, udahlah, aku pengen cari sendiri. Ya lama-lama kita akan menjadi pribadi yang keras, yang tidak mau mendengarkan suara Roh Kudus, walaupun Roh Kudus berbicara dengan kita. Ya kalau kita mau minta pimpinan, ya akhirnya kita jadi tidak peka.
gitu ya. Kita malah lebih senang mencari keselamatan-keselamatan atau penyelesaian masalah di tempat lain di luar Tuhan. Jadi iman yang kuat melibatkan doa dan komunikasi dengan Tuhan. Apakah kita secara teratur? Nah, itu yang kita harus refleksikan nanti. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, kita harus menyatakan masalah-masalah kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, karena seperti kita mengingat tahun-tahun yang lalu, setiap awal tahun kan selalu menjadi pergumulan, ya. Wah, tahun ini bagaimana? Tahun ini gelap, kan? Selalu ramalannya kan begitu setiap tahun. Tahun ini gelap. Tapi kita sekarang sudah ada di bulan April, bentar lagi, berapa hari lagi kita masuk bulan. Apakah kita selama bulan Januari sampai April ini tidak makan atau tidak minum, kita kekurangan sesuatu sampai membuat kita menderita, harus berjalan di pinggir-pinggir jalan untuk meminta-minta dengan orang? Tidak kan? Memang ada masalah, ada pergumulan, ada naik turun bisnis, ada naik turun hal-hal yang kita capai. Tapi penyertaan Tuhan tetap sama kan, sempurna. Bahkan kadang kita mengalami gunung-gunung yang tinggi, kita nggak ngerasa karena Tuhan bersama dengan kita. Nanti ketika kita noleh ke belakang, oh iya tahun lalu tuh saya punya masalah yang sangat berat. Lebih berat dari tahun ini, tapi saya bisa melaluinya. Makanya kita harus selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, supaya Tuhan juga berikan kita kepekaan untuk mengingat, oh ini loh, aku tuh sudah melakukan sesuatu yang baik buat kamu. Tinggal kamu ini selalu berkomunikasi dengan aku, selalu bersandar, udah itu cukup gitu ya. Dan itu yang perlu kita lakukan. Kemudian next, yang selanjutnya, mengandalkan Tuhan dalam kesulitan. Ya, tadi sudah saya sampaikan, kita seringkali mengandalkan manusia. Iman yang kuat juga berarti, next, iman yang kuat juga berarti mengandalkan Tuhan dalam kesulitan. Apakah kita mempercayai Tuhan untuk membantu kita dalam situasi sulit? Ya, tadi saya sudah bagikan gitu ya. Ketika kita punya masalah, sakit parah, kemudian kita sedang mengalami masalah yang lain, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah yang hal-hal lain dalam kehidupan kita, pekerjaan, gitu ya. Ini apakah kita mempercayai Tuhan untuk membantu kita dalam situasi sulit? Kadangkala kita merasa jalan yang secara manusia buntu. Terus kita membuat jalan Tuhan juga buntu bagi kita. Nggak mungkin, secara manusia udah begini. Ini kita punya, sebetulnya kalau kita mau menyelesaikan secara manusia ini ada alternatif A, B, C, D. Tapi ini sampai D sudah nggak ada jawaban. Dan bagaimana Tuhan bisa menjawab gitu. Tapi Tuhan melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, tinggal kita percaya. Makanya kita harus kuat iman kita. Mengandalkan Tuhan dalam kesulitan. Kita mempercayai Tuhan untuk membantu kita dalam situasi sulit dan tidak menyerah dalam ketakutan atau kecemasan. Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita seringkali menutup jalan Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan punya, kita nggak percaya, kita hanya menutup kemungkinan-kemungkinan. Udah, ini nggak mungkin. Sudah kita mengatakan kepada diri kita sendiri, ini nggak mungkin. Sudah jalan keluarnya sudah nggak ada ini. Bagaimana Tuhan bisa menolong? Ya, padahal Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan yang punya alam semesta ini, Tuhan pasti punya cara. Bahkan di dalam ketika keadaan kita berdosa, Tuhan mau berkorban buat kita, mau menyerahkan diri. Mungkin kita juga mengalami, aduh Tuhan, kesulitanku ini, aku merasa menjadi orang yang paling susah Tuhan di dunia ini. Masalahku banyak, ya. Setiap orang ini rasanya begitu. Setiap saya ketemu orang cerita, gitu. Rasanya setiap orang ini, wah, berbicara, masalahku ini paling besar. Kamu nggak mungkin kuat. Kan dia kalau cerita begitu ya, meyakinkan. Aku ini masalahku cukup besar, sangat besar, dan bahkan tidak bisa diselesaikan. Kita lupa bahwa ketika Tuhan dalam masa-masa sengsaranya, dia disesat, dia difitnah, dia dianiaya, ya. Tuhan itu sudah mengalami terlebih dahulu apa yang kita alami, bahkan lebih dari apa yang kita alami. Jadi Tuhan itu tahu seberapa berat masalah kita. Tuhan itu tahu seberapa dalam masalah kita, dan Tuhan tahu cara menyelesaikannya dengan
caranya, tapi seringkali kita menutup diri. Jadi kita yang harus mengandalkan Tuhan dalam kesulitan. Kemudian yang terakhir, next, menghasilkan buah dalam kehidupan. Ternyata iman itu tidak melulu masalah iman percaya, kemudian kita percaya kepada Tuhan, Tuhan aku menginginkan sesuatu atau aku beriman akan sesuatu. Ternyata buah roh ini adalah bagian dari iman kita kepada Tuhan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Iman yang kuat juga menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Seperti tertera tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera, semuanya, ya, kesabaran, kesetiaan, kebaikan. Ya. Jadi kita tidak mungkin hidup hanya berfokus pada diri kita sendiri. Udah Tuhan, yang penting hidupku enak, aku sudah taat kepadamu, aku sudah berdoa, percaya kepadamu, baca firman-Mu setiap hari, aku melayani Engkau, aku sudah melakukan semuanya lah. Aku kalau ada masalah juga selalu berdoa dan minta pertolongan. Tapi kita diam saja di rumah, hidup dalam lingkup kita, kenyamanan kita sendiri, dalam keasikan kita sendiri. Nggak bisa sampai. Iman yang kuat bertumbuh ketika dia juga menghasilkan buah. Buah ini dalam kehidupan kita. Kasih, bagaimana kita bisa memperhatikan orang, bagaimana kita bisa juga mengasihi, peduli kepada orang-orang sekitar kita, sukacita, damai sejahtera, kesabaran kepada orang-orang sekitar kita. Banyak hal yang kita harus lakukan. Tidak bisa kita hanya berkutat pada diri sendiri. Kita hidup, Tuhan pakai kita untuk suatu tujuan juga, untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Apa yang sudah kita terima, segala kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan kita ini, tidak kita kemudian simpan bagi diri kita sendiri. Seperti gelas, kalau diisi air, terus akhirnya pada satu titik dia akan tumpah. Ketika itu tumpah, ya percuma. Tuhan memberkati kita, Tuhan membuat segala sesuatunya baik dalam kehidupan kita, akhirnya tumpah. Penuh dan tumpah, tidak ada gunanya. Sia-sia. Dan itu tidak menjadi berkat. Jadi kita harus mengalirkan itu. Mengalirkan berkat-berkat Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan melalui waktu kita, ya, melalui apa yang Tuhan percayakan, mungkin berkat-berkat materi yang sudah Tuhan berikan, kita bisa salurkan. Kita tidak nikmati kita sendiri, kita tidak gunakan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Jadi kita harus berbuah. Menjalani kehidupan kita ini, kita harus menghasilkan buah. Karena hidup kita adalah hidup yang diberkati Tuhan. Hidup kita tidak berhenti sampai ketika kita sudah bersekutu dan percaya kepada Tuhan, tidak cukup sampai di situ. Tapi kita harus menghasilkan sesuatu supaya hidup kita ini menjadi terang. Seperti mercusuar tadi, ya, dia membantu kapal-kapal supaya tidak mendekat ke pantai, supaya tidak karam, rusak dan karam karena karang-karang di bawah, atau karena terdampar karena pasirnya kedalaman lautnya sedikit, jadi akhirnya kapal itu terdampar, nggak bisa melanjutkan perjalanan. Tapi kita harus menjadi terang supaya orang-orang ini tidak jatuh dalam dosa. Kadang kita sungkan, rasa sungkan. Kadang zaman sekarang ini kan lebih mungkin lebih dikenal atau orang lebih menerima. Udahlah, kamu jangan mengurusi hidupku seperti ini. Hidupku seperti ini, jangan urusin orang lain. Benar, memang kita tidak mengurusi orang lain. Kehidupan masing-masing pribadi kita. Tapi setidaknya kita juga bisa mendoakan orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan. Dan mungkin kita siap sedia ketika orang-orang bisa memang juga membutuhkan pertolongan kita. Jangan kita sibuk, wah ada orang yang mau sharing, berbagi, gitu ya. Kenapa banyak orang tidak bisa menjadi pendengar yang baik? Karena banyak orang merasa lebih enak didengarkan daripada mendengar orang lain. Mendengar keluhan orang lain tidak gampang. Justru kadang kita sudah punya masalah, ditambahin dengan masalah orang lain, gitu ya. Tapi itulah bagian kita juga, bahwa kita menunjukkan kasih kita melalui mendengar keluhan-keluhan orang, berdoa bagi mereka, gitu ya. Kita memikirkan keselamatan mereka, memikirkan kehidupan mereka yang kurang sejahtera, mereka yang tidak bisa makan, mereka yang sedang apa-apa, mereka yang sendirian, gitu ya. Kan firman Tuhan juga ketika ada pelayan Tuhan berkata bahwa aku sudah melayani engkau, aku sudah bersekutu dan melakukan banyak mujizat demi namamu.
Tapi Tuhan berkata, "Nyahalang kamu, ya, karena ketika aku sedang membutuhkan pertolongan ini kamu nggak ada. Kamu nggak ada di sana. Kamu sibuk dengan hidup kamu sendiri, kamu sibuk dengan pencapaian-pencapaian kamu. Sekarang ini kan zamannya orang pamer. Saya berkali-kali mendengar orang pamer tentang kehidupannya yang sukses. Saya berkali-kali juga kadang ada orang-orang cerita, sudah kita nggak usah ngurusin orang-orang seperti itu. Belum tentu yang diceritakan itu juga benar. Karena kita seringkali merasa bahwa kita harus merasa lebih dari orang lain. Maka cerita-cerita kita juga kadang sesuatu yang besar, padahal tidak terjadi seperti itu. Dan kita seringkali juga terpengaruh, oh kok orang itu begitu ya, oh kok hidup dia lebih enak ya, sedangkan aku yang setia melayani ternyata hidupku kok malah penuh dengan masalah. Seringkali hal-hal seperti itu bukan membuat kita semakin kuat, malah kita menjatuhkan iman. Ya, makanya marilah kita belajar untuk menjalani kehidupan kita dengan memiliki iman yang benar. Kita bersandar pada Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan ini punya rancangan yang sungguh indah. Kami, saya dan Moni juga mengalami hal-hal yang kadang di luar nalar. Apa yang tadi yang saya katakan, kami ketika mempunyai masalah, kami memikirkan nanti gimana ya caranya, penyelesaiannya gimana, kita cari orang ke sana kemari, bantuan orang. Ternyata mentok, nggak ada yang bisa membantu. Ini nggak mungkin Tuhan bantu. Tapi Tuhan tuh dengan caranya itu nggak masuk akal begitu, memberikan jalan keluar. Dan kami percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Marilah kita belajar untuk menyadari bahwa diri kita ini manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan dosa, keterbatasan, dan kita butuh Tuhan untuk mendampingi kita. Makanya marilah kita beriman kepada Tuhan, percaya bukan hanya percaya, tapi kita punya disertai dengan tindakan iman kita. Kita menunjukkannya kepada orang, janganlah kita mengeluh, hidup kita penuh dengan keluhan, setiap ketemu dengan orang, waduh aku susah, aku sakit, aku mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup. Padahal Tuhan menyertai dia setiap hari sampai hari ini. Gitu. Ebenezer, ya kan? Tuhan beserta dengan kita, menghargai, menjagai kita sampai saat ini. Kalau kita ada sampai saat ini itu kan karena Ebenezer. Pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah lepas dalam hidup. Marilah kita percaya penuh kepada Tuhan, yakin bahwa apapun yang kita lakukan ini menyenangkan. Jadi kita akan, mari kita juga akan belajar next ditambahkan lagi pertanyaan reflektif. Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kita bisa renungkan setiap hari, setiap saat. Apakah saya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati saya? Yang pertama. Yang kedua, apakah saya taat pada firman Tuhan dalam kehidupan saya? Apakah saya teratur berdoa dan berbicara dengan Tuhan? Apakah saya mengandalkan Tuhan dalam kesulitan dan tidak menyerah pada ketakutan atau kecemasan? Apakah iman saya menghasilkan buah dalam kehidupan saya? Jadi biarlah pertanyaan ini kita simpan di dalam hati kita, kalau perlu diingatkan juga di dalam, bisa dicetak taruh di dalam dompet. Ketika masalah kita bertubi-tubi nggak selesai-selesai, tanyalah salah satu pertanyaan ini. Apakah ini semua sudah kita lakukan? Ya, jadi setiap manusia memang bisa cemas, itu manusiawi. Tapi kalau hidup kita penuh dengan kecemasan, hidup setiap hari cemas, yaitu ya berarti ada yang salah. Hidup kita memang manusia tidak pernah lepas dari kekhawatiran dan ketakutan. Tapi kalau setiap hari, setiap saat, setiap waktu hidup kita penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, berarti ada yang salah. Jadi marilah kita belajar merefleksikan ini. Terima kasih untuk semua kita. Biarlah kita belajar senantiasa hidup di dalam kasih setia Tuhan, di dalam rahmat Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kita. Percaya penuh bahwa iman kita ini akan membangun kita setiap hari supaya hidup kita bukan hanya semakin baik, tapi semakin jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami sudah berhenti berbicara tentang firman. Kami berdoa, kiranya Allah Roh Kudus akan menolong kami, memberikan kami hikmat dan pengertian, supaya apa yang kami dengar, yang kami baca, boleh kami hidupi dalam kehidupan kami, supaya kami boleh tetap beriman teguh kepada Tuhan, menyadari keterbatasan kami tidak hanya percaya, kami juga bertindak Tuhan, mengiringi iman kami dengan tindakan-tindakan yang menunjukkan iman itu bagi orang-orang sekitar kami, juga bagi hidup kami sendiri.
supaya hidup kami boleh jadi berkat dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak, sungguh kami bersyukur terangkan firman-Mu di dalam hati kami, buat hamba-Mu juga bagi setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, seperti firman yang sudah kita dengar tentang bagaimana iman kita kepada Tuhan, mari kita pagi ini setelah kita diteguhkan, kita dikuatkan kembali tentang iman, mari kita percaya bahwa karena kita punya Tuhan, kita berbahagia, hidup kita yakin teguh, karena kita boleh percaya bahwa Tuhan pasti selalu menolong kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita pujikan, ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bisakah kita tetap berkata bahwa aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya di tengah-tengah saat ini kita diuji Tuhan? Bisakah kita berkata bahwa aku percaya, aku serahkan diri penuh sama Tuhan? Ini menjadi pertanyaan kita sepanjang hari ini. Mari kita mau katakan bahwa Tuhan, aku mau serahkan diri penuh, aku mau berbahagia. Karena aku percaya bahwa Yesus menolong aku nanti. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Kami pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan, pikirkan dan katakan, semuanya menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Apapun yang menjadi pemikiran kami, menjadi pemikiran Tuhan. Dan Tuhan berjalan depan kami, memberkati setiap langkah kami. Apapun yang kami perbuat, dibuat berhasil oleh Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.